Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sekarang mendatangkan narasumber karena biar pengetahuan kita luas, nggak Ya, melulu betul. tentang kita berdua aja, Oke. bertiga. Siapa dia? Ya dia di sini. Iya ini dia. Dia orangnya. Ya orangnya ini. Ya tapi kan kalian nggak tahu dia siapa ya kan. Mungkin kita harus perkenalkan Ya, dia. boleh. Tapi kita harus perkenalan dulu. Kita kan udah perkenalan kemarin. Gak apa-apa kita harus Oh, perkenalan belum dulu ya? lagi. Iya, perkenalan dulu. Mungkin kita belum ada yang kenal. Kemarin belum ada lihat video kita yang pertama, video ngalor ngidul kita. Oke, perkenalkan, nama saya Karisma. Oke, dan saya sombong. Rompis. 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 Mirsa ya kan. Gimana sekarang? Di kosnya Salah satu teman narasumber. kita. Iya. Ini dia. Bambang Suprapto. Yeay. Bambang. Ya, ya, yang jelas ini Bambang dulu teman kita lama, adik tingkat waktu kuliah, tapi lumayan punya influencer banyak lah di kalangan anak kampus nih. Oke. Ya, ini adalah Terutama FIP. Nah, itu siapa yang nggak kenal Bambang ini namanya ya? Aduh. Oh iya. Iya. masih jualan, Masih jualan donat ya Masih kan? jualan. Enggak lah. Gimana itu? Enggak Gimana? lah. Gimana? Bangkrut. Nama saya Bambang Suprapto, saya asli Nganjuk. Kebetulan saya kuliah di Malang dan ketemu mas-mas ini di UM. Ya kan kita seumuran. Aku lebih tua ya. Selalu bahas umur. Jangan membahas Ya, ya. umur lagi, oke. Aduh, Itu salah satu bisa kita masukkan rasis nanti. Tapi gitu. sebenarnya itu Pak, kita tuh di sini masih umur kepala dua lah. Enggak ini, enggak apa? Kalau berdasarkan perjalanan umur kita tuh sebenarnya ada di golden age. Golden age Nah, itu. jelaskan. Keren itu. ya golden age umur 20 sampai 30. Kalau berdasarkan psikologi itu memang apa namanya? Masa-masa di mana kita menemukan jati diri, ya enggak sih? Menemukan jati diri, berusaha apa sih yang bisa kita setelah peralihan dari masa remaja yang masih labil, kemudian kita menemukan pola pikir di masa 20-an ini, 20 sampai 30, akhir 30. Setelah 30 nanti pasti kita berubah lagi. Nanti 50 kita jadi remaja lagi, suka sama cewek-cewek lagi. Ya, Oh, gitu. Kayak gitu. Memang ya. Itu emang siklus Iya, ya. iya. Emang Saya siklus ya. juga baru tahu ini juga. Nah, Dan itu memang Nah. kayaknya karakternya laki-laki Iya, ya. itu emang apa manusiawi lah, manusiawinya Oh, laki-laki. cowok lagi, salahin lagi. Hey. tapi kalau ngomong yang dibilang Karisma tadi tentang Golden Age itu pas di pandemi ini, nah itu kita yang harusnya produktif banget Ah, betul. di umur-umur kita yang seperti ini, nah malah kena corona Iya, ini, malah kena waduh. pandemi yang menjadikan kita apa ya? Harusnya produktif tapi nggak bisa gitu, kita nggak bisa melakukan apa-apa. Oh. Gitu, kayak gitu. Lebih harus memutar otak lagi. Nah, benar. Nah, Kita- gimana Bambang ini? Sekarang kita ngobrol-ngobrol dulu aja Nah, ya kan. iya, Ya iya. kan. Apa kabar Babang? Sehat. Sehat ya. Alhamdulillah. Oke. Mantap. Enggak jadi pulang ke Nganjuk ini. Gini teman-teman, apa kemarin saya kontak kan, iya kan? Hmm. Bambang saya kontak, "Bang, di mana?" "Di kos." Waduh, kesempatan ini. Tapi bisanya sekarang wanjir. Sekarang waduh nggak bisa, Pak. Saya kan harus tarawih, harus tadarus, harus sholat malam, harus Bulan Ramadan ini emang ya susah ya. Ya. Mengepaskan waktu kita yang punya jadwal sendiri-sendiri itu emang agak susah sih. bener sih. Tapi alhamdulillah kita sekarang bisa Ya, berkumpul di sini sih. Akhirnya saya kontakkan si Bambang. Gimana Bang? Besok pulang mas saya. Waduh, gimana? Sabtu deh, Sabtu pulang lah dong. Gimana? Oke lah, akhirnya oke lah kita koordinasi dengan tim. Oke, akhirnya bisa jadi sekarang. Ya kan Bang? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya ini Sibuk sekali Mas sibuk Bambang. sekali dia. Kapan kamu punya kesibukan? Enggak Gimana? jadi. Kesibukan Bambang apa sekarang? Apa ya? Sebenarnya kalau emang sebelum ada wabah ini juga nggak ngapa-ngapain. Karena baru Nggak lulus juga. ngapa-ngapain, karena baru lulus. Oh Juga iya. baru lulus. Terus apa ya, mau cari kerja juga
belum bisa karena kalau mau jadi guru juga honorer harus ada SKL ya. Nah, iya betul. Belum bisa ambil karena Kamu udah belum dapat itu. belum. Kamu pemalas. Penjajakannya belum. Waduh. Terus apa ya? Ambil aja tahun depan sidang lagi loh. Mungkin kan pasti setiap orang punya passion masing-masing. Nah, Betul, kalau betul. passionnya itu pengennya ya agak lama ya nggak apa-apa. Nah, siapa tahu itu memang passion ya. Nah, itu loh. Biasanya menunda. Prokrastinasi adalah passion. Nah, ya, itu. Gimana, Bang? Kalau kemarin sebenarnya apa ya? Kesibukannya sebenarnya ya cuma gambar, bikin ilustrasi, terus isi nutup sama sketsa wajah. Dapat uangnya dari situ cuma karena ada bapak ini sebenarnya ngefek enggaknya ke saya ya nggak terlalu impact banget, cuma impactnya adalah karena saya tipe orang yang butuh buat apa ya, mungkin di psikologi mungkin ada mas itu butuh buat nyampein unek-unek, maksudnya butuh tempat buat cerita dan sebagainya gitu, butuh ketemu orang buat ngobrol. Nah di kondisi kayak gini aku nggak bisa keluar, karena nggak bisa curhat, nggak bisa apa gitu. Iya bener sih, kita kembali lagi ke ini apa namanya, dalam pandemi corona kan di episode 1 kemarin kita sudah ngomongin tentang segala sesuatu tentang corona, terus kasus-kasusnya, apa yang terjadi ya kan Iya betul. kemarin lah. Sekarang ini guys kita ngomongin dengan kita kemas dengan apa namanya, sudut pandang dari sang seniman. Iya. Tangan dong. Ya, Seniman. Bisa dibilang seniman. Ya, itu. Ngomong-ngomong, ya kan, si Bambang ini pernah di beberapa organisasi yang terlarang. Terlarang. Oh, terlarang. Terlarang. This is Apa ya terlarang ya? Tapi dia memang aktif sekali dalam bidang kesenian, apalagi dia sini sering apa? Gambar, seni lukis lah ya. Nah itu seni lukis sama gambar sama nggak sih? Sama. Oh, iya. Sama. Soal bedanya lukis sama gambar, mungkin menggambar sama melukis itu media. Kalau menggambar lebih mungkin orang anggapnya ke kertas. Kalau melukis iya, kanvas. iya. Oh gitu. Oh, medianya aja ya beda ya. Ini pengetahuan, makanya lihat ini ya kan. kita penuh dengan pengetahuan baru pasti ini ya. Kita memberikan yang bermanfaat aja bro. Nggak kayak video TikTok yang bermanfaat. Bermanfaat juga. Siapa tuh? Bermanfaat loh. Menghibur itu di tengah pandemi ini Iya. butuh hiburan apapun itulah. Oke. Nah gitu. Jadi gini Bang, kita kan kemas dari sudut pandangnya Bambang ini, ya kan? Dari sudut pandangnya seorang pegiat seni, ya kan? Bambang ini adalah aktivis seni yang bisa dicek di Instagramnya mungkin, atau di apa namanya, track recordnya dia ya. Apa Instagramnya Bang? Pun artificial. Oh ya nanti masuk Nanti ke sini ya. di Tulis. description Nah, ya, di di sini description ada. video Di bawah sini ada. ada ini Ya, tulis. Nanti bisa dicek di situ lah. Editor? Ya. Ya nanti bisa dicek Bambang itu siapa ya kan. Cuman saya jelaskan lebih singkat saja. Si Bambang ini adalah mantan ketua organisasi pecinta seni Fakultas Ilmu Pendidikan. Betul? Yo, Betul ya kan. Ya. Singkatannya apa? Itu panjang sekali. Panjang sekali ya. Disingkat OPIU. Opium. Ya. Ya. Oh ya. Bambang kan suka seni, tapi dulunya Bambang itu kuliahnya di mana tuh? Aku dulu kuliah di UM jurusan bimbingan konseling. Wah, bimbingan konseling. Jauh ya. Satu alma Jurusan mater. bimbingan konseling, tapi sukanya seni. Nah, Itu sebenarnya bisa dijadikan sub jurusan gitu ya. Sub jurusan bimbingan konseling, sub jurusan seni. Jadi nanti bisa apa ya namanya ya? Elaborasi ya? Dielaborasi. Jadi bimbingan konseling di apa namanya, medianya di seni. Oh, Itu gitu. bisa Oh, ya sebenarnya. bagus itu. Menarik, Bisa. menarik. menarik. Tapi bukan hanya itu Bambang. Apa? Bambang masih punya track record yang sangat cemerlang. Wah, apa aja itu? Oke, silakan Bambang. Apa? Bambang dulu pernah ini saya ceritakan ya. Oh iya. Kebetulan saya dulu pernah satu kamar sama dia. Satu Apain kamar. tuh? Satu Kamar hotel, kamar Jadi kos. si Bambang ini dulu maba ya kan. Iya. Maba ikut salah satu pegiat seni di Kota Malang. Mm. Terus
Setelah itu dia masuk ke organisasi kampus, dia ikut HMJ. Oke. Aktif dia HMJ, Bro. Iya nggak? Iya. Presenter ya. Pernah dulu tuh pernah dicalonin ya. Calonkan sebagai ketua HMJ kan. Tapi Tapi kenapa tadi? Tapi dia lebih memilih opium. Bayangin. Berarti kan dia jadi rebutan orang. Iya. Berarti Iya. apa namanya jadi idola banyak orang kayak gitu. Iya, berarti dia adalah sosok yang sangat sentral gitu. Saya sebagai cutting bangga sama kamu, Nak. Ya kan gitu. Terus di era pandemi ini yang menjadi pembeda kan tadi katanya nggak ada ya, sama aja kayaknya. Ya, itu yang akhirnya membuat Bambang menjadi survive di corona ini itu ngapain aja, Bang? apa ya? Kalau kan karena apa ya? Dari semester berapa saya dari semester 7 kalau nggak 6 itu udah emang dari kuliah dulu emang nggak ada transfer uang kan, maksudnya terus akhirnya kalau dulu kuliah masih bisa jualan-jualan dan sebagainya. Kalau sekarang di kondisi kayak gini emang berat soalnya ya otomatis semua krisis kan kondisi kayak gini, orderan juga malah sepi otomatis karena mereka semua juga butuh uang buat makan dan sebagainya. Orderan donat ya? Bukan, Oh, gambar. gambar. Nah, yang order Iya, iya. gambar mungkin kena iya. krisis gitu. Oh, gitu. Akhirnya Iya, iya, orderan minim, terus gimana caranya aku buat survive ya. Alhamdulillah kemarin tuh masih ada yang pesan ilustrasi dari anak Kediri nggak salah. Itu buat bandnya. Jadi si enek sing berkarya di kondisi Di tengah kayak gini masih masih ada itu, kos gitu, impact oh ya. nganjuk pipe Nganjuk ya. terus saya jadi Oke. bertahannya dari situ mas. Maksudnya akhirnya mentok ngakali kondisi kayak gini ya, dapat orderan, alhamdulillah dapat fee masih nggak banyak, tapi akhirnya manage keuangan. Maksudnya belanjanya makan ya wes minim wes, kayak mending beli Ditekan lah, beras, ditekan. beli telur kayak gitu, beli mie. Oh ya, nah itu loh ya. Jadi walaupun di masa pandemi ini yang anak kos saja, ya kita ini ekonominya apa ya, tergolong ekonomi rendah atau gimana? Tidak diketahui. Oh tidak tidak Kan ada strata terdefinisikan ekonomi, ya. Bro, ya. Ya. Dari atas, menengah, bawah. Nah kita bawahnya lagi, oke itu. Nah itu aja. Mulu. Itu aja masih bisa survive. Nah buat kalian harusnya yang kena pandemi ini harus lebih memikir otak lagi lah. Nah apalagi yang mahasiswa itu ya jangan cuman diem di rumah. Nah, Diem gitu. di kos lah. gitu. Ngapain biasanya diem di kos? Nonton drama Korea. Apa? Nggak apa-apa sih. Saya lihat ini, Pak. Saya lihat Marvel, Pak. Oh, iya, itu Mulai bagus. dari Captain America yang pertama, ya kan? Terus Captain Marvel, terus Hulk dulu, ya Nggak kan? apa sih. Terus Iron Man, terus Oh, iya. sampai seterusnya ini masih di Thor Dark Age. Nggak tahu. dikasih Bodo amat. nanti dikasih nih ya. Apa itu? Bahkan aku nggak Kasih tahu tanda-tandanya juga tuh. itu. Kayak Oh, itu iya, lah, iya, wes, gitu. pokoknya ya. Nah, ya. Nah, Oke, nah. sebenarnya gini, apa namanya kalau buat Bambang sendiri kan pegiat gambar atau melukis itu kan sebenarnya nggak usah kayak keluar ketemu orang dan sebagainya. Itu memang pekerjaan yang bisa dilakukan di kos, di rumah atau dimanapun ya, dimanapun. Nah, emang kayaknya kalau ada corona sama nggak ada corona itu sebenarnya nggak begitu pengaruh. Mungkin karena pengaruhnya mungkin cuma orang-orang yang biasanya order itu jadi berkurang karena mungkin uangnya daripada buat order itu jadi buat makan aja dulu Iya, lah, kayak benar. gitu. Kayak gitu sebenarnya kayak gitu aja sih. Mungkin Jadi, ya. Mungkin kita harus tanyakan dulu mungkin, Bro. Apa sudut pandangnya mengenai ini corona dalam Iya. sudut Sudut pandangnya Bambang gimana tuh, Pak? Maksudnya sudut pandang corona seperti apa ini mas? Misalnya. melihatnya seperti Melihatnya apa gitu. seperti apa? Oh, Ya. ada iki apa tuh? Ini agak berat sih. Soalnya apa ya? Iki apa ya? Senangkepku ya. Iya. Soalnya apa ya? Corona sebenarnya yo kalau aku nganggep bangsat iya. Bangsat iya, cuma Corona jancuk anjir. Ya. cuma ya apa mana maksudnya ini di luar kontrol Kita. kita ya. Soalnya Kontrol kita. nggak tahu ini asalnya dari mana, nggak mau nyalain cuma
ya wis iki keadaan kayak gini ya wis Iya. lah kayak ngono akhirnya pasrah ae lah Iya. kayak ngono sih maksudnya nggak ada akhirnya nggak ada kesimpulan sing merujuk iki salah iki dan sebagainya aku nggak mau ambil iku cuma ya wis keadaan kayak gini ya wis ya apa caranya tetap urip ngono. Iya. Berarti cuma mikir ya wis kita gimana survive aja, nggak pengen muluk-muluk iki harusnya pemerintah kayak gini, harusnya Pemda kayak gini, nggak kayak gitu ya. Ngefek nggak sih sebenarnya Bang apa yang dilakukan pemerintah sekarang ini ke kalangan-kalangan yang kayak kita inilah, maksudnya nggak ada pengaruhnya sangat besar tapi ya kaum kayak seperti ini tuh ada pengaruh nggak menurutmu Bang? Sebenarnya aku nggak paham, maksudnya nggak ngerti api elek secara politik lah ya, maksudnya kebijakan dan sebagainya. Cuman aku pengen ambil positifnya, maksudnya kalau kebijakan pemerintah ya bagus-bagus aja. Mungkin cuma mereka telat, maksudnya telat sadar. Ini sebenarnya dampaknya sak piro iku mereka nggak terlalu hati-hati lah menurutku, tapi ini mungkin aku salah. Cuma bagusnya adalah tetap mereka punya kebijakan misalnya social distancing dan sebagainya, itu lockdown dan sebagainya itu bagus. Karena dengan penggusuran misalnya anak kopian ditutup dan misalnya sing ngotot ngopi digusur, itu bagus sekali soalnya ya kita nggak ngerti loh siapa sing kena dan kena siapa gitu. Setipis kuwi antara orang yang kena sama enggak kayak gitu. Nah itu. Saya batuk. Masker. Corona. Ini. Oh ya, kita di sini ngomong-ngomong tentang physical distancing itu tadi. Nah, di sini kan kita bareng-bareng berempat nih. Nah, sebelumnya kita memang sering ketemu sih. Jadi ya kita sambil menjaga aja. Yang namanya usaha untuk tetap menjaga kesehatan. Nah, itu penting juga sih gitu. Yang terpenting itu kita tahu berkomunikasi dengan siapa, ya kan, latar belakangnya seperti apa, kegiatan sehari-harinya seperti apa, dan kita tahu pengenalan, maksudnya kita sudah tahu COVID itu seperti apa, ganasnya seperti apa, caranya seperti apa. Itu yang harus kita kita harus ya memacu diri kita untuk tahu supaya kita enggak terbelenggu dalam hal ini gitu loh. Nanti akhirnya kita nggak bisa explore kemana-mana, nggak bisa ya tumpul lah gitu ya. Tumpul. Tapi gini Mas, lucunya adalah kemarin aku sempat kemarin aku sempat awal-awal berita COVID nyebar, aku sempat konsumsi, mesti lihat informasi dan sebagainya di Instagram, di Twitter dan sebagainya. Cuma akhirnya 2 minggu setelah itu aku tutup. Bener-bener aku close informasi soal corona karena aku parno. Oh, nah itu. Nah, awal-awal. Ini siapa namanya, pelukis ya? Iya. Bisa Barno loh. Bisa Barno. Bisa Barno. Nanti Semua kemarin orang bisa stres intinya. Nanti kemarin tuh emang aku sengaja buat nutup akses informasi soal corona ke aku. Bahkan aku nggak ngerti sampai sekarang pun aku nggak ngerti yang kena berapa, yang positif berapa. Ya. Aku nggak ngurus itu yang jadi akhirnya aku ambil langkah lain. Apa caranya aku tetap urip dan juga awak ae. Aku nggak mau ambil terlalu banyak informasi karena itu tipsnya dari Bambang ya. Kalau dari Karisma gimana tuh? Ya emang benar ya, dilakukan Bambang itu yang benar ya. Jadi bukan menutup sih, tapi membatasi akses Twitter sama Instagram yang membahas tentang corona itu memang bagus, karena emang di Indonesia itu yang bikin situasi kayak gini sampai crowded kayak gini itu emang media suka goreng berita-berita yang negatif. Tapi emang berdasarkan psikologi orang itu emang suka berita yang negatif. Suka berita yang negatif. Jadi mau nggak mau media biar dapat uang juga, dia menggoreng berita yang negatif daripada yang positif kayak gitu. Nah, dengan membatasi itu semua itu emang jadi pikiran kita, ya wis kita nggak tahu apa-apa tentang berita yang negatif, jadi yang cuma yang positif aja. Yang penting kita gimana buat tetap social distancing, melaksanakan protokol-protokol yang dari pemerintah itu, pakai hand sanitizer, cuci tangan, pakai masker dan sebagainya. Ya udah, yang penting kita udah melakukan itu, udah beres. Nggak usah peduli berita-berita tentang corona sekarang di sini jadi di lockdown dan sebagainya. Itu jadi bikin kita tambah stres ya emang. Iya, semua orang bisa stres. Gimana kalau menurut Mabet?
Ya kalau menurutku sih ya itu semua orang bisa stres. Wah, yang Bambang aja yang dulu kuliah di bimbingan dan konseling loh, psikologi. Yang Nah, harusnya itu. mengobati orang malah ya kita sendiri bisa stres gitu. Sekarang itu ngobatin diri sendiri. Ngobatin aja diri susah. sendiri. Ini sebenarnya patut dipertanyakan apakah kita gagal Iya. sebenarnya. Ya, Ya, kita itu gagal. sih. Enggak juga sih, enggak juga. Oke. Ya mungkin Ya sudah lah, media-media sekarang itu perbanyaklah, nggak cuman terus dijejeli apa tentang corona, negatifnya corona, terus nah positifnya Positifnya. apa. Iya, Sebenarnya kan banyak misalkan Piala Dunia kayak kapan masuk ke Indonesia? Tuh, nggak bisa. Oke. Nah Sebenarnya itu. kan positif itu. Nah, Positif. jadi kayak yang menderita corona, yang umurnya masih berapa, yang nggak manula itu masih bisa sembuh. Nah itu loh. Coba kalau ada sedikit positifnya, nah orang-orang untuk stres itu menjadi agak turun Ya, lah. kurang. Akhirnya seperti yang dilakukan Bambang, akhirnya menutup apa akses berita tentang corona. Mengurangi ya. Oke. Jadi gini Bang. Oke, saya mau tanya ke Bang. Oke, silakan. Ya sudah lah ya, maksudnya corona ya memang seperti ini gitu kan pandemi. Tapi lantas kita nggak bisa berdiam diri, nggak bisa berdiam diri dengan situasi seperti ini. Lah, aku pengen tanya nih sama Mama, gimana tuh dalam sudut seni apa yang bisa dilakukan nih Berarti ini ketika pandemi ini? oh, berarti kegiatan apa yang saya lakukan saat ini? Ah. Nah, itu. Apa ya? Kalau dari awal kemarin apa kebijakan buat social distancing untuk di rumah aja itu kemarin yang saya lakukan adalah tetap nganggur. Cuma Jawabannya sangat kalau cukup. orang-orang lain bisa work from home misalnya kerja iso di rumah dan Iya. sebagainya, kalau aku emang nggak kerja ya. Mm. Jadi langkah yang saya ambil adalah gambar karena saya bisa gambar, alhamdulillah suka lah, bukan bisa suka gambar, nulis, sama kemarin akhirnya publish buat akhirnya memberanikan diri untuk publish tulisan saya di Tumblr. Tulisan apa tuh? Tulisan apa itu? Jadi kayak semacam cerpen gitu mas. Saya tulis cerpen ngawur, tulisan saya cerita. Jadi ada 4 episode berkelanjutan gitu. Kemarin udah 4 episode saya publish. Terus yang baru-baru ini kemarin saya akhirnya membacakan. Karena kemarin Di mana tuh? menulis, terus yang baru ini membacakan tulisan saya di Instagram sih. Instagram. Oh, oke. Di Instagram. Oh, kalau boleh tahu publishnya di mana? Publishnya biar teman-teman Ya mungkin kalau bisa tulisan, kalau gambar di Instagram saya di Unartificial, kalau tulisan saya di Tumblr saya Unartificial juga, kalau video yang saya bacakan soal tulisan saya di Instagram juga di GTV di Unartificial. Iya. IGTV, oke. gitu. Sering aktif yang Bambang ini di Instagram ya, Ya. sering bikin Terus- Insta story nah gitu. Terus sama mas, Apa? kemarin tuh sempet ikut pameran juga. Oh, ya pameran iya, apa iya. tuh? Jadi pameran virtual. Jadi ada anak-anak Sakata yang bikin 2 kali saya ikut, terus ada anak Malang, anak Opin juga bikin kan. Jadi berapa pameran? 4 pameran saya ikuti selama pandemi ini. Jadi sangat iya. produktif. Itu regris gimana? Maksudnya sistemnya bisa seperti tahu. apa? Oh, sistemnya. Jadi kemarin apa ya? Nggak sengaja gitu tahu postan di Instagram. Terus saya lihat ada open submission gitu. Open submission saya ikut dan syaratnya gampang sih, Mas. Maksudnya nggak ada kuratorial yang susah. Jadi kalau kamu ngirim karya bakal kita pamerin gitu. Ya wis akhirnya gitu. Berarti- impact-nya adalah saya punya teman baru akhirnya. Oh, nah Lintas itu. kota. Positif. Positifnya. Dapat teman baru. Jadi walaupun di rumah tapi tidak menutup kemungkinan untuk kita tetap bersosialisasi, Betul. memperlebar jaringan, nah seperti itu. Oke, pameran pun, oh ya saya dengar tadi pameran bisa virtual ya. Oke, saya juga kemarin baru tahu itu. Ya, karena si Bambang ini nge-share. Nah, oh ada ya. Nah itu. Jadi walaupun pandemi ini yang namanya kesukaan kita, kesenangan kita itu tetap bisa di-share. Nah, Iya, betul. seperti pameran itu bisa sekarang virtual ya. Tuh. Ya sebenarnya emang pandemi ini tidak jadi kita nggak bisa melakukan apa-apa, tapi tetap melakukan apa yang menjadi kesenangan kita itu Ya. juga bisa bikin mengusir bosan. Itu Betul. kayak gitu. Jadi bukan jadi alasan aku nggak bisa ngopi keluar, nggak bisa ngobrol dan sebagainya, itu bukan jadi alasan kita jadi bosan di rumah sih. Melakukan apa yang jadi hobi kita itu bisa jadi alat buat survive di tengah pandemi kayak gini. Tetap di rumah aja kayak gitu. Bisa. Gini Bang, kan tadi sudah kegiatan Bambang yang lakukan ya kan.
Kira-kira kalau menurut Bambang nih ya, teman-teman kan nggak semuanya bisa gambar, nggak semuanya bisa nyanyi atau mungkin bisa melakukan Nulis, ya, ya. menulis. Nah kira-kira menurut Bambang nih yang bisa teman-teman lakukan itu apa ya? Kalau nggak punya Kira-kira? hobi gitu mungkin ya, kalau nggak punya hobi. Belum tahu mungkin. Oh iya belum tahu, belum Iya tahu. betul sih, belum tahu. Banyak kan Kan emang tugas kita Waduh. mencarikan Belum hobi tahu. mereka. Oke, mencarikan Apa ya? hobi. Apa yang bisa teman-teman lakukan saat ini? Iya betul. Apa ya? Yang pertama adalah apa ya, kenali lah. Mesti kalau di psikologi mungkin yang paling penting adalah mengenali diri dulu. betul. Mungkin itu mesti kenali dirimu, terus apa yang kira-kira apa yang bisa membuatmu tetap merasa have fun. Soalnya katanya yang paling rawan kena COVID selain kita kontak langsung dengan orang lain ya, adalah stres, daya tahan tubuhnya Imunitas rendah itu turun. karena stres kan. karena stres. Nah, untuk melawan stresnya adalah kita harus have fun. Have fun adalah melakukan apa yang mungkin kita sukai kan. Oke. Kalau kita nggak tahu ya cari tahu ya. Cari apa ya? tahu. Soalnya mau beda-beda ya. Oh ya, kalau Bambang dulu bisa tahu kalau saya itu passionnya atau kesukaannya, hobinya di seni itu gimana? Apa ya? Karena saat saya melakukan itu saya Rasa enjoy. senang. Nyaman lah. Nyaman. Seenggaknya. Terus banyak respon baik. Jadi alhamdulillah ya, lingkungan saya, circle saya punya andil di situ. Maksudnya support apa yang saya lakukan itu. Enggak apa, gambar terus dan sebagainya. Jadi kalau menurutku yang saya tangkap dari situ adalah penting kita buat ngasih kritik yang positif untuk teman-teman yang baru merintis gitu. Iya, betul. Supaya mereka semangat tetap. Kalau misalkan nih teman-teman ada yang suka gambar gitu, ada peluang nggak misalkan dibuat joinan gitu, misal pameran online gitu misalnya. Langkahnya Bisa nggak kayak gitu? step-stepnya. Untuk yang ini untuk teman-teman yang suka gambar. Mungkin bisa tetap kalau mau nutup apa ya akses ke Instagram atau membatasi diri ya nggak apa-apa. Tapi kalau emang yang masih punya Instagram dan masih akses ya banyak-banyak follow akun-akun ilustrator atau apa gitu loh yang suka gambar juga, yang satu linear, yang Bambang tahu apa itu akun-akunnya? apa ya, misalkan. kolektifnya banyak, saya nggak hafal bisa. Yang paling Pakai, Mas. menginspirasi mungkin, yang paling menginspirasi. Kalau yang gambar itu iya. banyak kayak siapa ya? Pakai Artificial. Pakai Keren ya kan? Anu lah, gini, kalau mau pengen tahu influence saya di Instagram, Lihat Lihat, following. lihat following. Lihat Bambang, following. Bambang, Berarti ya. stalking ya, stalking. Stalking. Nggak perlu, nggak apa-apa. Nggak perlu, nggak apa. Followermu berapa? 200 woy. Banyak loh itu. Banyak itu kalau real. Kalau real banyak. Kalau real ya? 200 apa? 200. 200k. Enggak. Enggak 200. Berapa? Yang pengen apa? Iya, yang pengen aku tahu sebetulnya dari Bambang itu kalau orang yang nol dulunya ini suka gambar tapi nggak tahu caranya memulainya itu dari mana. Nah itu bisa. Yang aku alamin ya kan, Iya. dulu sempat mas, maksudnya sempat, aduh gambarku elek. Nah, itu. Akhirnya takut mulai, apa ya? Ya harus berani sih, maksudnya harus berani adalah kalau gambar katanya, dan saya sepakat soal ini adalah gambar nggak mungkin salah. Iya, karena seni. Iya, karena seni ku bebas katanya, dan saya sepakat soal itu. Terus ya wis wani ae, toh kok gambarmu piye iku mesti katanya ada orang yang bakal suka. Soalnya emang kecenderungannya beda-beda dan punya karakter dewi-dewi. Jadi semua orang punya kecenderungan seni yang pasti punya lah. Nah, pasti. Entah kapasitasnya berapa tapi pasti punya, dan pasti punya orang yang suka gitu. Punya orang. Berarti punya pasarnya sendiri Iya, gitu. iya, punya pasar sendiri. Karena kayaknya ada pernah dengar quote dari salah satu desainer, bukan gambar ya, tapi desainer. Sebagus-bagusnya gambaran kita pasti ada yang nggak suka. Sejelek-jeleknya gambaran kita pasti ada yang suka. Nah, Iya. Saya tuh kan ini ya, apa namanya? Ya nggak bisa gambar sih. Tapi tulisan saya tuh juga jelek gitu loh ya. Iya. Itu kan seni, tulisan jelek seni. Iya, berarti kan kalau merujuk sama pernyataannya si Bambang, gambar itu nggak ada yang jelek gitu kan. Iya. Kalau saya gambar kok banyak yang ngatain jelek ya. Berarti bukan passion Anda di situ. Berarti kan otomatis itu jelek Pak, gitu loh.
Pak. belum tentu. Belum tentu. Mungkin Gimana orang tuh? orang yang belum iya. lihat kan banyak juga. Nah, Mungkin orang yang belum lihat pas lihat bisa bilang bagus. Bisa bilang bagus. Sebenarnya yang harus kita tekankan adalah konsistensi, Mas. Oh. Kalau jelek menurut orang itu jelek, kalau kita konsisten bakalnya pasti wah ini karakter Mirsal ternyata. iya emang Oh gitu. betul. Kan jadi karakter. Balik Soalnya Jelek itu relatif ya. yo, Bang? bagus sama jelek itu relatif soalnya. Sip. Oh iya iya. Berarti besok saya harus gambar nih. Ya. Ya itu buat teman-teman aja sih yang pengen mulai ngegambar, jadi nggak usah takut buat memulai. Mulai Apalagi aja. apalagi di Di tengah kayak seperti, gini, ya. jadi daripada gabut, ya mending buat sesuatu karya lah kayak gitu. Seenggaknya kalau tidak ada orang sekelilingmu yang menyukai gambaranmu, seenggaknya ketika kamu pajang sendiri, kamu sendiri yang menyukainya. Nah, yes. itu kan. Minimal. Nah, minimal itulah. Minimal. Kan kita juga hidup nggak melulu menyenangkan orang lain. Nah, yang penting Berat ya. kita nyenangin diri sendiri aja. Nah, di tengah pandemi ini nggak stres, itu yang lebih penting. Imunitas naik, imunitas ya. Imunitas naik gitu. Karena udah have fun. Iya. Nah, satu lagi yang ingin tak tanyakan ke Bambang. Nah, kalau Bambang itu dulu, ketika kan katanya tadi follow orang-orang yang menjadi inspirasinya, influencernya. Nah, tapi ketika caranya untuk memulai, masa nggak kenalan? Nah, caranya kenalan dengan orang yang baru itu gimana? Beda-beda sih Mas, maksudnya Nah. kadang aku follow ya karena suka karyanya, Nah. tapi nggak berani DM. Soalnya bukan nggak berani karena follow-nya banyak, Takut nggak dibalas. Iya. nggak dibalas pasti kan karena mereka sibuk dan sebagainya. Mungkin tapi kalau dapat teman baru tuh kemarin pas pameran, jadi akhirnya pas pameran tuh jadi akhirnya kenalan. Aku beranikan diri buat kenalan karena sama-sama di pameran yang sama kan, di platform yang sama, akhirnya terus ngobrol lah, akhirnya kenal. Oh gitu. Dan ini akhirnya lanjut, ada beberapa orang yang akhirnya lanjut ke proyek. Wah, itu Bermanfaat. bermanfaat sekali itu. Meskipun nggak ada uangnya tapi yang penting produktif. Iya, produktif. Tapi dia pernah ini loh Pak, pernah apa namanya DM-an sampai WhatsApp-WhatsAppan sama artis tuh, personilnya siapa tuh namanya? Jogja, band asal Jogja itu siapa sih? Seperti Segedok. Bukan, aku lali. Tasora kalau nggak salah. Oh, kalau Tasura biasa komen-komen biasa. Oh, komen-komen. Cuma ada respon gitu kebetulan. Iya, iya. Ya kebetulan dia baik sama kamu gitu aja. Mungkin. Kalau mungkin sama kamu nggak bisa. Nggak bisa. Pak. Tapi Anda ya siapa? cuma dibalas komen sih biasa gitu. Iya. Iya, iya. itu adalah keberanian Bambang untuk ini maksudnya. Jadi ya udahlah, yang kalau pengen kenal ya harus DM aja, yang penting Coba aja dulu. jangan Ush. Asia. Tapi juga nggak ini ya, maksudnya nggak sok kenal sok dekat. Tiba-tiba kamu punya apa namanya idola artis gitu langsung DM. Hai Kak, lagi apa nih? SKSD cuy. Iya Ya. SKSD kan kayak gitu. Nggak bakal pasti dibalas. Sopan ya. pasti nggak direspon. Pasti nggak direspon. karya-karya Bambang yang udah kiranya wis diketahui banyak orang, terus yang menjadi masterpiece-mu lah. Itu apa? Ada nggak? Itu apa? Itu nggak tahu aku. Nggak tahu? Tapi maksudnya yang diketahui banyak orang apa enggak? Maksudnya banyak apa enggak yang tahu nggak ngerti. Iya. Karena itu luar kontrol. Nggak bisa, nggak bisa apa ya ngitung gitu loh. Karena kan kita nggak tahu yang lihat berapa dan yang Nggak bisa cek berapa. insight kayak di IG. Iya, tapi yang udah dibuat aja ya. Heeh. Kalau selama ini udah dibuat apa ya? Yang paling terakhir tuh ikut proyekan bikin buku tuh loh. Oh iya. Tuh. Bukunya siapa? Jadi, Bukunya Mas siapa Rian, nih? Mas Rian Firmansyah. Oh, Rian Firmansyah, itu nanti judulnya. IG-nya tak tulis juga ya. Rian Firmansyah Jadi bukunya. kemarin tuh bikin proyek sama Mas Rian tuh ngisi ilustrasi bukunya semacam catatannya Mas Rian selama berapa tahun gitu. Terus saya disuruh respon ilustrasi buat cerpennya, catatannya. Oh iya iya iya. Tuh jadi buku satu, terus apalagi ya ikut-ikut pameran gitu. Itu barusan itu, maksudnya ilustrasi buku itu. Bulan kemarin ya, tahun kemarin akhir kan lupa. Bukunya sudah terbit. Pasnya. Udah terbit. Oh, Oke, aku udah baca juga. dijual. Dijual. Sampai sekarang masih dijual? Masih sisa 4 kalau nggak salah. Oh, sisa 4. Apa tuh bukunya judulnya? Profesi tak diwariskan. Profesi tidak diwariskan. Keren. Nah, yang mau Kayaknya order bisa ya. Keren Tahu loh deh. itu. Iya. Profesi yang tak diwariskan. Mungkin nanti ngobrol sama orangnya ya. Oke, nanti kita Kapan nggak tahu kapan-kapan episode-nya kapan nggak undang. tahu lah. Nah, Nah, kita itu. kebetulan punya banyak penulis ya. Oke. Yang masih amatir sih, masih amatir kita enggak.
Ya kita sadar diri bro. Kita sadar diri. Oke. Yang penting produktif. Produktif. Produktif terus berkarya. Kalau Bambang ini kan di bidang seni lukis ya. Nah kan setahu saya orang awam kayak saya tuh pernah lihat ada jenis-jenisnya ya, Bang ya? Jenis-jenisnya yang atau apa ya, yang gambarannya kayak apa. Nah itu kalau Bambang apa tuh? Apa ya? Karena aku dulu emang suka gambar tapi nggak terlalu suka baca mungkin ya. Oh gitu. Jadi nggak ya. terlalu mempelajari apa ya? Macam-macam Teknik terus jenisnya terus apa tipenya iki gambar apa sih dan sebagainya itu masuk genre apa sih kayak Oh iya genre ya. aku nggak belajar soal itu dia nggak tahu tapi kalau aku nyebutnya adalah mungkin ya self portrait jadi saya sering gambar diri saya sendiri terus sama mungkin bisa salah karena ada beberapa gambar yang saya gambarnya bukan diri saya gitu loh. Cuma yang paling penting yang waktu saya gambar adalah saya gambar tuh mas sebenarnya ketika saya nggak bisa nulis itu gitu. Ketika saya nggak bisa nyampein itu di lewat apa verbal atau tulisan aku pakai nulis. gambar. Sebagai ilustrator ya. Iya, mengilustrasikan sebuah tulisan agar bisa dibaca mungkin. Iya benar. Atau perasaan Iya, Kayak gitu tuh misalkan kamu gambar kamu misalkan ingin mencurahkan hati ke gambar ini kan pastinya ya kan lah misalkan kamu dalam keadaan sedih gitu. Kalau misalkan saya buta tentang apa namanya lukisan gambar kesenian gitu ya kan ngapain sih gambar ini sih Bapak ngapain Apa sih sih gambar ini maksudnya? ini apa sih maksudnya kayak gitu yang sering jadi tanggapan teman-teman atau misalkan beberapa sih yang nggak banyak tapi mungkin yang enggak di pasaran gambarnya Bambang. Nah, itu gimana tuh? Sebenarnya gini mas, yang saya tekankan di saya sendiri adalah kalau saya gambar, saya sebenarnya maksudnya acuh gini, persetan dengan apa yang mereka tangkap dari gambar saya gitu loh. Karena itu di luar kontrol saya, ya terserah mereka mau nangkapnya gimana. Kalau nggak ngerti nggak apa. Kalau mereka punya arti sendiri di luar apa yang saya maksud, nggak apa-apa, malah bagus. Karena ketika perspektifnya tambah banyak, tambah masuk. Gitu. Berarti nggak harus sama kayak yang saya pikirin gitu loh. berarti dikembalikan lagi sama teman-teman. Yes. Ini misalnya gambar dia lagi nangis, ya kamu boleh ngejudge dia lagi bahagia atau mungkin dia lagi jatuh mengartikannya cinta. beda-beda tergantung orangnya bebas. ya gitu. Oke. Bebas. Oh, kalau gitu berarti lebih kaya ya. Malah. Oke. Apa Pepi? Termasuk itu kaosnya Bambang itu aku lihat. Iya. Nah itu Oh, ini hasil produk sendiri gambarannya nih. sendiri atau Gambaran gimana sendiri. ini? Wah, ini gimana nih? Ya ini ceritanya nih. Ini gimana nih? Artinya Belakangnya ada nggak nih? Ada. Oh ada. Nih, lihat nih. No one is entitled to Oh, your innermost thought and feelings, only you burn yourself. Artinya lari. Artinya apa tuh ya? Ngopo lah. artinya apa tuh? Google Translate ya lah. Enggak, ini Kaosnya Bambang tuh. Nah ini yang terakhir saya cetakan ketiga gambar saya di media kaos. Jadi saya sering mas bikin kaos gitu. Jadi dari gambar saya untuk ya wis untuk makan wis pokoknya hasilnya. Oh, gitu. dijual. Nah itu. Tuh jadi ini karya terakhir saya. Maksudnya yang paling terakhir, cetakan terakhir saya. Maknanya apa itu Bang? Apa ya? Saya anggap kalau bisa dilepas mungkin ya, lepas aja. saya nganggap kalau sebenarnya nggak ada orang yang bisa ngejudge kamu apapun gitu, melabeli kamu apapun gitu. Yang bisa melukai atau membuat dirimu seneng ya dirimu sendiri gitu loh. Oke, ini ada warna Jadi, merah, kamu harus bisa ngatur dirimu sendiri. warna merah, Putih sama biru. putih sama biru. Ini maksudnya berarti dia yang merah adalah Nggak tahu. Oh iya. Saya nggak terlalu, maksudnya nggak. Kalau saya gambar saya nggak terlalu harus Mikir maknanya apa. nggak sedalam seiki artinya dan sebagainya. Kalau aku nyaman dan aku suka ya wis iku kok wis iya, iya. santai wis nggak terlalu sing. Kadang malah aku pernah mas ditanya iki artinya apa sih gambaranmu ya aku nggak bisa jawab. Aku jawabnya malah nggak ngerti aku cuma gambar apa sih tak rasa no. Aku pengen nangkepnya kayak piye terserah. Nah, Oh, oke. gitu, ya. Luas. Kalau seperti ini ya kan, kan Bambang karyanya ini. Nah ini yang dirasakan Bambang saat itu, saat Pas Bambang gambar itu. itu apa? Apa tadi saya refleksi sama diri saya sendiri soal kita nggak, maksudnya jangan terlalu bergantung pada apa yang dikatakan orang gitu maksudnya. Ya karena menurutku kak ono wis ngerti kamu bener-bener ngerti kamu soalin awakmu dhewe. Iya, Jadi nggak usah terlalu ketika kamu di lockno, di
dikatain atau dan sebagainya ya nggak usah terlalu romantis, biasain. Bodoh amat lah. Oke, Sing iso nggak semangat, sedih, nangis, senang dan sebagainya adalah dirimu sendiri. Betul. Kayak gitu sih. Itu ada di buku Mark Manson itu. Iya, apa judulnya tuh? Seni bersikap bodoh amat. Ya, ini ya tuh ya. Iya, ada. Enggak pernah tak baca. Karena kamu sudah bodo amat. Iya, bodoh amat. Udah bodoh amat. amat. Itu buat orang-orang yang masih belum atau berusaha buat bodoh amat sama orang kayak gitu. Kalau Anda mungkin lebih egois ya. Bodoh amat sama egois emang tipis. Tipis ya. Iya, tipis. Oke. Kalau menurut apa? Ah, ya Egois kan? bodo amat. Bodo amat. Ada peribahasa itu. Apa. Nah, kalau opo mengaku lali malian. Ya wis. Oke lah, itu pokoknya ya. Oke. Nah, jadi Bambang itu selain menuangkan karyanya di lukisan, juga memutar otak lagi, terus akhirnya dicetak kaos ya, Bang. Nah, itu juga bisa menjadikan nilai jual. Nah, sendiri. Alhamdulillah. Oh iya, kalau boleh tahu gini, Bang. Kan ini maksudnya dipasarkan ya. Itu biasanya berapa itu? Karena saya sebenarnya sistemnya PO mas, pre-order. Oke. Jadi siapa yang mau pesan saya post dulu, desainnya yang pengen pesan bisa DM gitu. Saya jualnya yang cetakan beda-beda. Yang cetakan pertama tuh 100 kalau nggak salah, cetakan kedua 110, kalau ini 115. Jadi bonus pin. Bonus pin apa tuh? Pin apa tuh namanya? Ya pin gitu mas, pin kecil. Yang ini kayak Gambar. pramuka itu ya? Ya pin. Di pinnya ada tulisan atau gambar? Gambar. Gambar kamu juga. juga. Oh, berarti kamu cetak pin juga. Oh, itu yang membedakan antara harga yang satu dengan yang lain. Ya. Oh, berarti kalau misalkan semakin banyak pinnya maka harganya semakin mahal. Semakin Ada banyak pramuka bonusnya. dong. Anak pramuka mahal, bro. Oke. Pin banyak. Pinnya banyak tuh. Kalau misalkan pernah lihat Up nggak? Enggak pernah. Film Up tuh Oh loh. iya, itu kan anak pramuka. Lah ya kan, itu kan Iya. sampai segini tuh banyak gue. Ya kalau sekarang Gojek juga nggak pakai pin. Oh iya. Iya. Oh iya. Oh iya ya? Si ini ya. Komunitas. Si cepat itu bukan sih? Iya. Bukan. Itu Kok beda-beda namanya. enggak dibayar sama Gojek kita ya. Ini jangan Mas Menteri. Nanti malah kita suruh gojek nanti. Iya. Kita tuh udah bahas apa aja? Udah lihat pandangan dari Iya, Bambang sendiri tentang pandangan corona, kemudian Apa yang cara bisa dilakukan, survive-nya ya, betul. menghadapi corona. Mungkin apa ya? Mungkin terakhir pesan-pesan mungkin bisa. Jangan tutup dulu dong. Nggak apa tutup. Oh iya. Apa lagi? Nanti Bambang suruh membacakan hasil karyanya gimana? Oh iya. Ah, boleh. Ada nggak? Ada nggak Bang? Oke, Oh, ya, nanti mungkin bisa dibacakan. Sekarang aja. Hah, sekarang suruh bacakan ya? Iyalah. Oke lah. Nanti di akhir ini langsung tuh. Nanti aja di akhir aja. Jadi akhir aja buat Oke, apa namanya nanti setelah closing video nanti langsung ada Bambang bacakan karyanya gitu. Karyanya karyanya banyak ini nangis. Sebenarnya banyak. Ya, Saya sampai tahu Bambang itu punya banyak sekali dia punya gambar. Muka saya saja pernah digambar ya kan di Satu Instagram. profil IG gitu. Untuk profil IG. Terus tapi saya gratis. Ya, saya gratis ya. Makasih. Anu, ya, Bang. endorse. Ya, Endorse. kamu pernah digambar? belum. Masa pulang tahunnya meleset mesti. Oh iya. Dia setiap Setiap ada- ulang tahun ya kan, setiap ulang tahun bisa DM si Bambang nanti dibikinkan lukisan. Itu Insya Allah. Tapi jangan salah umur lagi. Waktu itu saya Itu tahun depan mas berarti kalau salah. dicicil untuk saya tahun tuh depan. saya tuh umur 21 ya. Harusnya tahun 2000 berapa tuh lupa. Dia gambar Nah, ABD Mas Mirsa 23. 23. Harusnya itu umur saya 22. Ya, biar Saya apa nyicil lah. ya nyicil lah biar tahun depan itu udah ada gitu. Nggak usah ngadu mana mas. Maksudnya ngono. Dirapel lah. Ya. Udah bosen mungkin ya saya. Bang dong, ini dong gambarin dong. Udah oke siap gitu kan. Enggak ada uang anjing. Rokok kayak gitu. Gitu sih. Tapi memang banyak sekali karya-karyanya. Dia juga punya lagu. Oh, Dia punya Oh, pernah aku tahu ya. Iya. Gimana tuh? Kabar bandnya gimana Bang? Nah, ini. Penting nih. Iya. Biasanya. itu fenomenal, bro. Aduh, gitu. Ada Mas bandnya ya? Nggak tahu. Bandnya nggak tahu. Udah diketahui. Jadi bandnya. gini teman-teman.
Bambang ini juga seorang vokalis. Bukan vokalis Mas. Bukan vokalis. Apa tuh? Spoken word lah. Apa? Bagian spoken word. Oh, spoken word. Bagian baca puisi. Bahasa Indonesia ini apa rek? Nanti ada Spoken word. nanti ada sudutnya Google kasih dong. Translate lah. Kasih kok nanti kasih dong. Tukang baca puisi ya. Iya. Iya. Oh ya, saya lihatnya gitu kalau dia konser itu saya mesti lihat dia itu tukang baca puisi atau apa, nah itu. Ya aku pingin Gitu ya. ini sih pingin denger ceritanya dikit sih mulai Oh. dari awal sampai mungkin Ah. saat ini ya yang mungkin masih ada nggak sih? Apanya? Ya. Kayaknya kalau ada enggaknya ada tapi enggak ada gitu loh. Jadi enggak jelas Mas Yan. Oh, Karena apa ya? Karena kita seumuran semua dan mereka udah lulus dan mulai step untuk kerja Ya karena di kebutuhan. punya kehidupan masing-masing yang lebih penting dan ku manusiawi dan wajar. Berarti bisa dikatakan bahwa masih vakum, ya kan? Mungkin. Mungkin Semoga. bisa dikatakan. Baliknya kapan Anda tahu ini? Ada reunion. Ini cerita ini Pak. Bandnya apa? Bandnya dulu apa namanya? Bandnya namanya Samsekerta. Oke, nanti cek Samskerta, ya. IG-nya, ada IG-nya. Ya, Ada. Samskerta. Lagunya juga ada. Iya, kalau awalnya tuh sebenarnya saya bikin band tuh saya sebenarnya tepinya orang yang pemalu Mas. Saya nggak berani di depan panggung. Karena saya suka gambar. Itu alasan kenapa saya nggak suka di depan panggung karena ya mending kalau gambar kan saya di balik layar. Nah, Kalau jadi anak band ya harus di depan gitu. Oke, Itu saya nggak bisa sebenarnya. Jadi dulu waktu awal bikin band tuh nggak ada niatan bikin band. Cuma karena ada organisasi saya harus ngomong, maksudnya Ngomong, ya, betul. ngomong arah-arah buat ayo bikin sesuatu gitu loh. Berarti ini bisa dikatakan adalah strategi Bambang saat menjabat sebagai ketua. Awalnya gitu, iseng-isengnya kayak gitu. Terus anak-anak mau, tapi awal tuh liriknya saya yang kasih. Oh, yang bikin Bambang. Liriknya saya, terus kebetulan tulisan saya, terus direspon sama anak-anak jadi lagu. Dan anak mintanya saya disuruh baca puisi beberapa part gitu. Waktu itu saya nolak, cuma akhirnya dipaksa kalau kamu nggak mau baca di depan panggung, ya wes nggak usah pimpinan. Oke. Konsepnya gitu. Akhirnya ya wes lah begitu. Waduh. Ya wes awalnya grogi banget wes Mas di depan panggung wes mentok nggak bisa apa-apa, aku cuma diem tok paling rokokan. Akhirnya itu jadi gimmick Mas. Oh, Jadi awalnya karena malu, akhirnya di gimmick saya malah bagian kayak jubir ketika di panggung itu loh. Saya dipaksa untuk ngobrol banyak di panggung. Akhirnya itu yang melatih saya buat Jadi ya, pede. Iya, jadi lebih pede di depan panggung. Proses berjalan terus akhirnya bisa rekaman 2 lagu. Yang satu udah publish di Spotify dan sebagainya. Dan Judulnya di-launching. apa tuh? Yang di launching tuh yang dipublish judulnya Tabun. Tabun. Itu single pertama. Udah bisa kalau kalian masih mau dengarkan di Spotify ada. Ada. Di Spotify Tabun. ada. Yang Samsung premium Jakarta. tapi yang premium. Ingat ya. Kalau Iya, nggak premium nggak bisa. nggak bisa. Nge-crack nggak? Oh iya. Ya, ada kalangan, Spotify. kalangan gini mah ya. Oh ada Android ada. Kemarin saya coba lihat iPhone. Ada. Tuh di Spotify. Terus akhirnya Tak kasih cuplikan dikit lah. sampai di akhirnya ada 4 lagu Mas, 4 materi. Dan sebenarnya Mas Misra juga bantu banyak. Yang Saya tersinggung yang malu. Iya, coba. Mas Misra bantu banyak, Mas Riza juga ada. Itu yang akhirnya jadi lagu Samsekerta itu juga mereka ambil. Terus akhirnya ada 4 materi tapi nggak sempet record gitu loh, karena mereka sibuk skripsi dan sebagainya waktu itu. Ya wis akhirnya yang dipublish sampai sekarang cuma baru 1 dan belum sempat record lagi. Padahal pengennya dulu sebelum buyar seenggaknya kita Buyar. Buyar. sebelum bubar. Oh, bubar. Itu Berarti- seenggaknya punya album gitu loh, tapi Iya. sampai sekarang belum bisa ya nggak apa-apa. Siapa dulu yang vokalisnya namanya? Yayas. Ya. Saya Dwi ya kan. Sekarang dia maklar tanah dia. Wah, ya itu. Kalah sama keadaan. Survive ya. Itu Jadi sih, Mas. Mas Bambang itu banyak ya. Pelukis ya kan. Iya. Penulis ya. Nah, band-bandan iya. Nah kan ya. Banyak banget tuh. Nah, ngomong-ngomong soal band dan bandnya itu dulu itu gimana itu kok ceritanya bisa kok beda banget sama yang didengarkan sama
orang-orang. Jadi gini. Genrenya apa tuh genrenya? Jadi gini, saya sebagai Ini apa ini? Sebagai produser mungkin. Oh iya. Yang Di mengikuti balik layar. ini salah satu yang mengikuti jejak. jadi gini, Sosok saya boleh cerita sedikit. Hmm. Waduh, ini mentang-mentang saya siapa? kita. Gak apa-apa, gak apa-apa. Ini Sebenarnya ada teman-temanku sih, Heeh. beberapa yang lebih tahu mereka. Tapi saya mendampingi gitu lah. Meskipun kemana dia perform, dimanapun di kota-kota, saya nggak pernah ikut sih. Tapi pas awal dia berdiri, ya otomatis karena saya seniornya dia. Oke. sound session gak masalah. Enggak, maksudnya pas waktu itu karena saya DPO ya, Dewan Pertimbangan Organisasi kan. Ya kan nggak baik kalau nggak enak kalau misalkan saya harus ninggal gitu ya kan, karena mereka punya project ya. Oke, saya dukung. Oke ya, akhirnya saya pertama itu di Sondre, Ya, Sondre. di Dieng Bukan kan? Sondre, sound session. Oh, Sound Session ya. Passionville. Bukan. Bukan. Itu waktu itu yang main acaranya namanya Symmetrical tuh sound session sponsornya, terus yang main tuh RK sama Saraswati. Iya, Wah, sama-sama. pernah satu panggung loh. Iya. Sama IRK. Sama IRK. Bravo. Dia jadi band pembuka waktu itu. Formasi pertama Pertama kali. masih cupu-cupu tuh kan, anak kecil-kecil semua tuh kan. Semester berapa ya? Aku lihat tuh. Semester berapa? Saya Aku tahu. Aku semester waktu 2016 kayaknya. 5. Iya, semester 5. Semester Aku semester 5. Oh iya. Oh iya sih. Oke. Gitu. Jadi karirnya banyak sebetulnya ya. Banyak sebenarnya. Oh. Ya, tapi ya inilah hidupnya ya. Oh, iya. Tolong dong. Tetap jangan nganggur. kasih. Gue ini tetap nganggur. Iya. Ya nggak apa-apa, nganggur itu passion juga. Nggak masalah. Adalah Yang passion. penting jangan sampai digotong sama Sama itu apa namanya? tet. Berjas hitam. Oh iya, sekarang viral ya itu ya. Viral. Waduh. Viral itu. Itu kalau dari sudut pandangnya Bebeng gimana tuh? Terus kok jelentran dia. Lihat. Oke, Mampus. closing nih ya. Ya kalau sih. Oke, closing. Nanti Bambang setelah ini apa? Baca Iya, baca. karyanya. Boleh. Nah, itu. Oke, mungkin bisa Ya, setelah kita bahas banyak ya tadi tentang sudut pandang Mas Bambang dari coronavirus ini gimana, kemudian cara Mas Bambang survive-nya gimana, terus udah ngasih pesan-pesan juga ke teman gimana apa namanya, cara mengembangkan hobi kalian menggambar itu gimana, awalnya gimana, terus biar akhirnya bisa menekuni ya gitu kan. Nah, mungkin sekarang bisa dikasih pesan-pesan apa ya, pesan penutup buat nggak cuma buat satu seniman, tapi buat semua orang, yang bisa buat umum, buat teman-teman yang sekarang lagi survive, terus mungkin juga ada yang senasib sekarang lagi menunggu wisuda, jadi belum bisa dapat kerja juga, nggak bisa karena belum ada SKL juga, terus kemudian ada corona juga. Itu gimana apa namanya pesan-pesannya? Oke, apa ya Mas ya? Kalau dari saya, ini saya ngutip aja, ngutip Oke, dari boleh. liriknya Festivalis. tabun, Oh, bukan. Bukan. Gak ada pesannya kalau itu. Gak ada penyemangatnya. Kalau ini saya kutip dari liriknya Festivalis, judulnya Gas. Ini sangat relate sama apa yang saya tangkap sekarang. Jadi acuan saya sih Mas. Oke. Jadi pesannya gini di liriknya, bukan. Berjalan tidak sesuai rencana adalah hal yang sangat amat biasa. Jalan satu-satunya adalah jalani sebaik yang kamu bisa. Gitu. Karena menurutku kita nggak bisa andil apa ya, takdir gitu loh. Maksudnya kita bisa merubah takdir, tapi apa yang sudah ditentukan dari atas kita nggak bisa merubah gitu loh. Jadi kalau emang nggak sesuai rencana ya nggak masalah, gas aja lah gitu. Usahain apa yang kamu bisa saat ini dan saat itu. Karena kita adalah umat percaya Tuhan. Alhamdulillah masih. Jadi Semangat ya. Di bulan puasa. iya, jadi ya kayak coronavirus ini kan, ini kan sesuatu hal yang nggak kita rencanakan sebelumnya. Kita pasti udah punya planning nanti setelah lulus kuliah ini, atau mungkin yang udah kerja nanti cari uang gini, tapi ternyata
ada coronavirus buyar semuanya Itu quote yang sangat bijak Iya. sekali dari Mas Bambang. oke Bembeng ya, bembeng. Bembeng. Bambang. Hah? Sekarang Prat. oh Oh, pra sekarang Pram. Pra. Nggak apa-apa tante. Karena teman deket ya kan Iya. Bambang. Bembeng. Ya, saya tahunya bembeng sih. Iya, iya. Bembeng. Oke, kita punya salam nih. Yo, apa itu? Apa itu? Kasih tahu. Apa itu? Iya, kita ada salam buat penutup itu namanya salam satu asbak karena dari tadi kita ngerokok asbaknya cuma satu. Yo, apa itu? Oke, kita tutup bersama-sama ya. Yo, Oke, bagi, iya. yo, bagi. Salam satu asbak gitu. Salam satu aspek. Oke. Cijua. Salam satu asbak. See you next video. Bambang aduh. Bagaimana jika kita lebih memilih untuk menyebut diri kita bayangan? Aku menganggapmu bayangan. Kau pun sebaliknya. Tapi kita adalah bayangan yang sama. Sama-sama bisa dirasakan, disentuh, dilihat dengan jelas, dan memiliki semacam rindu ketika sama-sama belum bertemu. Kenapa bayangan? Karena kau dan aku akan saling mengikuti kemanapun, dimanapun, dan kapanpun. Kita akan sama-sama benci kegelapan. Kita akan selalu berusaha ke tempat dengan cahaya yang terang. Karena di sana, aku akan selalu merasa bersamamu. Kau pun. Kita akan sama-sama tahu sebenarnya kita tidak akan pernah bisa dipisahkan. Dan karena kita memang tidak menginginkan. Bayangkan betapa senangnya jika aku selalu bisa melihat kau tersenyum. Dan kau tahu, itu seperti cahaya yang cerah. Dan aku pun akan merasa semakin kuat. Aku akan semakin kuat menjadi bayangan bersamamu. Selamat Hari Raya Bayangan. Ayo ke YouTuber loh kan.